pada makan siang kan pastinya. Udah. Ya, jadi masih semangat kan kalau udah makan siang. Masih. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Firda Hidayah. Halo Kak Firda. Ya, kalian bebas mau panggil saya apa, terserah kalian ya. Saya boleh. Boleh. Kita perkenalan dulu kali ya, karena saya juga belum kenal sama kalian gitu. Boleh dari yang baju pink dulu. Oh ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ici. Iya, halo Ci. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri. Halo Sri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva. Halo Siva. Oke, karena kita udah perkenalan, jadi kita udah saling kenal. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih kita di sini mau ngebahas apa? Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih apa itu ilmu tajwid? Next. Udah tahu. Nah, jadi ilmu tajwid secara bahasa ini berasal dari kata jawada yujawidu tajwida, yang artinya membaguskan atau memperindah. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai hak dan sifat setiap hurufnya. Nah, jadi teman-teman, hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Nah, sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Nah, jadi kita ketika hendak membaca Al-Quran itu alangkah lebih baiknya menggunakan tajwid-tajwidnya, menggunakan hukum ilmu tajwidnya, karena membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca ayat-ayatnya ya, apalagi yang kayak membaca tapi tidak menggunakan hukum tajwidnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita mempelajari ilmu tajwid seperti yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan ada dijelasin bahwasannya hukum itu kalau mempelajari ilmu tajwid itu kan adalah fardu kifayah. Iya. Terus juga kan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid itu hukumnya fardu ain. Boleh dijelasin nggak apa sih fardu kifayah sama fardu ain itu? Nih, jadi kalau hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, yaitu hukumnya wajib. Jadi bagi kita kayak wajib membaca Al-Quran menggunakan tajwid. Nah, sedangkan kalau hukum membaca Al-Quran menggunakan kaidah tajwid itu fardu ain bagi setiap muslim. Jadi kalau misalkan nih di satu kampung ada hanya satu orang yang membaca Al-Quran menggunakan tajwid, nah itu nggak apa-apa. Maksudnya Wajib. iya, karena di kampung itu sudah ada yang mewakilkannya satu orang gitu. Itu fardu ain begitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas pasal nun mati dan tanwin. Teman-teman ada yang tahu nggak nun mati itu terbagi berapa macam? Boleh dilanjut? Terus. Nah, jadi nun mati dan tanwin itu terbagi 5 macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada izhar halki, yang kedua itu ada ilgham bigunah, yang ketiga ilgham bila gunah, yang keempat ada iklab, dan yang kelima itu ada ikhfa. Nah, yang pertama izhar halki. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu izhar halki? Nah, jadi izhar menurut bahasa yaitu jelas. Nah, sedangkan menurut istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan tidak memakai gunah. Nah, definisi izhar halki itu
apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf tenggorokan yang 6 itu cara membacanya dijelaskan. Nah, di sini huruf izhar halqi itu ada 6. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, boleh disebutin? Hamzah, ain, ha, ogin, kho. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita akan teman-teman boleh disiapkan kertas dan pulpen. Pada bawa pulpen nggak? Saya ada 2 nih pulpen. Di kertas ini apa? Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada 6 huruf dari izhar halqi. Yang pertama itu hamzah, yang kedua ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, contoh dari huruf hamzah pasal izhar halqi, hukum izhar halqi. Nah, yang pertama itu ada hamzah, yaitu bisa man amana. Nah, ini kan izhar itu apabila ada nun mati, di sini nun mati ya kan, ada sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah, maka dibacanya dijelaskan. Itu disebutnya izhar halqi. Nah, yang kedua, contoh yang kedua itu dari huruf ha. Di situ minha. Nah, di sini bisa dilihat kan teman-teman, nun mati bertemu dengan huruf H, maka dibacanya di ya. Yang ketiga itu huruf ain. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya min ain. Iya. Nah, yang keempat yaitu dari huruf H. Nun mati bertemu dengan huruf H, maka dibacanya Min hamim. ya. Yang kelima dari huruf H. Dan yang terakhir dari huruf Q. Di sini dari huruf ghain, nun mati bertemu dengan huruf G, maka dibacanya Min ghair. yang selanjutnya nun mati bertemu dengan huruf F. Min khair. Min khauf. Ya, ini adalah contoh dari hukum izhar halqi. Boleh diulang ya. Izhar halqi ada berapa hurufnya? Ada Apa aja? hamzah, ain, ha, ghain, kha. Nah, sekarang saya minta ke kalian tulis satu dari ke-6 huruf itu contoh, tapi jangan yang ada di sini. Jadi kalian cari gitu, bebas apa aja. Nah, nanti selesai materi dikumpulin ke saya ya. Nah, oke, boleh selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada idgham biguna. Nah, idgham biguna berarti idgham memasukkan atau menggabungkan, sedangkan biguna yaitu dengung. Nah,
menurut istilah idgham bigunah yaitu menggabungkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya disertai dengan gunah selama kurang lebih 2 harokat. Nah, definisinya itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah dalam 2 kalimat, maka cara membacanya dimasukkan dan digunakan selama 2 harokat. Nah, huruf idgham itu di sini ada 4. Apa aja, teman-teman? Ya, nun, mim, waw. Oke, sekarang kita boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari huruf idgham bigunah. Yang pertama dari ya, nun mati bertemu dengan ya. Apa, teman-teman? Ya, jadi nun mati bertemu dengan huruf ya, bacanya digunakan selama 2 harokat ya. Mayyaqul. Nah, yang kedua itu nun min nurihim. Bisa min nurihim. Ya, yang ketiga itu dari huruf mim. Contohnya yaitu mim ma'ak. Ya, dan yang terakhir yaitu dari huruf waw. Contohnya miwaraihim. Udah paham kan, teman-teman? Nah, jadi di sini huruf idgham bigunah itu ada ya apa aja? Ya, nun, waw. Nah, itu bisa disebut dalam kalimat yanmu. Iya. Nah, yang ketiga itu ada idgham bila gunah. Menurut bahasa, idgham sama ya seperti idgham bigunah. Bedanya kalau idgham bila gunah itu tanpa disertai dengung. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah, maka cara membacanya dimasukkan dan ditegaskan. Nah, di sini huruf idgham bila gunah itu ada 2, yaitu apa, teman-teman? Lam, ro. Ya, lam, ro. Adapun contoh dari idgham bila gunah yaitu ada huruf lam dan ro. Ayo kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah, yaitu huruf ya, maka dibacanya ditegaskan. Hudal lil muttaqin. Nah, Hudal lil muttaqin. nah, yang kedua itu huruf ro. Di sini nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunah, yaitu huruf ro, maka dibacanya ditegaskan. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ya, sekali lagi. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ya. Nah, di sini apa? Tanwin bertemu dengan Huruf idgham bila gunah. ya, maka di lam. Yang oh iya, sama aja. Maka dibacanya Mir rabbihim. iya, ditegaskan. Nah, oke, selanjutnya itu ada hukum iqlab. Nah,
Iqlab yaitu mengubah, mengganti, atau membalikkan sesuatu dari bentuk aslinya. Nah, menurut istilah iqlab yaitu qalaba yaqlibu iqlaban, yang bermakna memalingkan atau membalikkan suatu objek. Nah, definisi iqlab yaitu apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, maka cara membacanya digunakan dan diikhfakan selama 2 harakat, dan gunahnya disebut gunah aridoh. Jadi gunah aridoh itu adalah gunah baru. Nah, huruf iqlab itu kan ada 1 ya teman-teman. Apa? Teman-teman. Ulang ya. Nah, huruf iqlab itu kan ada 1. Apa teman-teman? Coba nih, ada yang tahu nggak contoh dari huruf iqlab? Min ba'di. Iya, betul. Boleh di ini kayaknya Kami aku. ya, iya. Iya nggak sih, apa tipe ya? Coba nanti ya. Samia. Umbasnya. Tadi Desi mimbar di dalik. Bimbang. Iya. Sami yang basir. Wah, itu salah itu. Sami umbasnya. Iya, tipe itu dari auto keyboard. Jangan lagi so. jangan ditunjukin contohnya. Enggak, masih di iqlab. Ulang ya. Nah, teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak dari hukum iqlab? Tadi ba'di. Mim ba'di. Nah, di sini kenapa bisa disebut contoh dari iqlab? Karena di nun sama ba itu Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya mim. iya. Maka dibacanya digunakan dan diikhfakan selama 2 harakat. Mim ba'di. Mim ba'di. Iya. Nah, contoh yang selanjutnya itu ada sani. Sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada domah tain bertemu dengan huruf ba. Maka dibacanya Mim sami umbasi. ya, Sami'un basir. Itu disebutnya huruf ini disebutnya apa? Iqlab. Karena ada domah tain bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu ada ikhfa. Nah, jadi ikhfa ini menurut bahasa yaitu menyamarkan atau menutupi. Nah, sedangkan menurut istilah ikhfa hakiki adalah melafalkan huruf nun mati atau tanwin dengan suara samar yang berada di antara izhar dan idgham serta disertai dengung sepanjang 2 harakat. Nah, teman-teman, di sini huruf ikhfa itu ada 15. Boleh disebutin apa aja? So, fa,
ta, ko, ka, ja, da, zai, sin, shin, to, do, go, ta. Kalau saya biasanya kayak gini Bu, ta, sa, jin, dal, jai, sin, shin, son, do, pe, ko, ka. Jadi kayak dari atas sampai bawah. Oh iya. Kalau saya. Ada lebih singkatnya ya, bisa disebut ini. Ada nazomnya ya teman-teman, biar kayak lebih gampang nyebutnya. Sifdasana kamjada syahsun qad sama dum thayyiban zid fituqo 5. Itu ada di nazomnya Tufatul Atfal. Itu huruf-huruf ikhfa ada 15. Nah teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ikhfa itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang tahu nggak apa aja? Ikhfa safawi, ikhfa. Bukan. Kamu tahu? Nah, jadi ikhfa hakiki ini dibagi menjadi 3 menurut kitab Qaul Syadid. Nah, yang pertama itu ada ada ikhfa aqrab, yaitu artinya dekat. Dan yang kedua itu ada ikhfa ab'ad, artinya itu jauh. Dan yang ketiga itu ada ikhfa ausat, yaitu pertengahan. Next. Nah, yang pertama itu ada ikhfa aqrab, artinya dekat. Nah, definisi dari ikhfa aqrab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang ketiga itu, maka panjangnya 2 harkat, maka dibacanya dipanjangkan selama 2 harkat dan digunakan. Nah, gunahnya itu gunah ardo. Huruf ikhfa aqrab itu ada 3, apa aja teman-teman? Bisa dilihat? Nah, sekarang kita cari contoh dari ketiga huruf ikhfa aqrab. Nah, di situ teman-teman udah ada contohnya ya. Yang pertama itu dari huruf ta. Maaf ya, itu tipe. Nah, yang pertama itu ada jannatin tajri. Nah, jadi di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ikhfa aqrab, yaitu huruf apa di situ? Ya, maka dibacanya diikhfakan dan digunakan selama 2 harkat. Bisa ikutin ya? Jannatin tajri. Jannatin tajri. Ya. Nah, yang kedua itu dari huruf to. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa aqrab, yaitu huruf to, maka dibacanya digunakan dan diikhfakan. Miltin. Ya, yang terakhir itu ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa aqrab, yaitu huruf apa ini? Dal. Iya, maka dibacanya mildabbah. Iya, Sipa boleh dibaca yang nanti bertemu dengan huruf to. Iya, miltin, lebih digunakan lagi ya, diikhfakan lagi. Desi bisa baca yang pertama? Ya kan? Jannatin tajri. Iya, seri yang huruf ini dal. Iya, ini adalah
contoh dari ketiga huruf ikhfa akrob. Nah, yang selanjutnya itu ada ikhfa ab'ad. Jadi ikhfa ab'ad itu artinya jauh. Nah, definisi dari ikhfa ab'ad itu yaitu apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf qaf, kaf, maka dibacanya dipanjangkan selama 2 harakat dan digunakan. Nah, gunahnya itu gunah arido. Nah, huruf ikhfa ab'ad kan ada 2, teman-teman. Apa aja? Kota. Ya, ada yang tahu nggak contoh dari kedua huruf itu apa aja kira-kira? Oke, nah di sini ada contoh dari ikhfa ab'ad, yaitu yang pertama nun mati bertemu dengan huruf kaf. Kafar. Ya, nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka dibacanya digunakan dan diikhfakan selama 2 harakat. Nah, yang kedua itu di sini ada tanwin, ini tanwin ya di sini tuh teman-teman, bertemu dengan huruf qaf, maka dibacanya Syai'in qadim. ya, maka dibacanya gunakan selama 2 harakat. ya, gunahnya disebut gunah arido. Ya, boleh diulang lagi? Syai'in qadim. Ya, ini adalah contoh dari ikhfa ab'ad dari huruf kaf dan huruf qaf. Nah, yang terakhir yaitu ada ikhfa ausat. Ya, next. Nah, ikhfa ausat ini adalah pertengahan ya. Jadi, apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ikhfa ausat, itu panjangnya 2 harakat dan digunakan. Gunahnya gunah arido. Huruf ikhfa ausat itu ada 10. Apa aja teman-teman? Saja, sashin, do, So, bo, zai, za, fa. Nah, adapun contoh dari ikhfa ausat yaitu, nah di sini ada ikhfa ausat itu kan ada 10 hurufnya. Nah, yang pertama itu ada ta. Nun mati bertemu dengan huruf sa, maka dibacanya diikhfakan dan digunakan selama 2 harakat. Min tamaroh. Nah, yang kedua itu ada huruf za. Nun mati bertemu dengan huruf za, maka dibacanya diikhfakan dan digunakan selama 2 harakat. Mudirun. Ya, yang ketiga itu ada huruf ja. Nun mati bertemu dengan huruf ja. Manja. Nah, yang keempat itu ada huruf za. Nun mati bertemu dengan huruf za, maka dibacanya diikhfakan dan digunakan selama 2 harakat. Anzalna. Yang kelima itu ada huruf sa. Nun mati bertemu dengan huruf sa, maka dibacanya diikhfakan dan digunakan selama 2 harakat. Assalamun. Nah, yang keenam itu ada huruf sya. Ada tanwin bertemu dengan huruf sya, dibacanya apa? Desi, nun mati. Syai'in syadid. Iya. Syai'in syadid. Iya. Nah, yang selanjutnya itu huruf shad. Ansorokum. Ya. Yang selanjutnya itu huruf dho. Nun mati bertemu dengan huruf dho, maka dibacanya digunakan dan diikhfakan selama 2 harakat. Mangdud. Nah, yang selanjutnya itu huruf dho.
nun mati bertemu dengan huruf lo, maka dibacanya apa sih Pak? Yang nun mati bertemu dengan huruf lo. Yang Iya. Nah yang terakhir itu nun mati salah. Ayo lah yang nggak dilepatin ya. Nun mati bertemu dengan huruf sa. Itu mah bertemu dengan huruf pa. Oh, Pak. Oh, maaf teman-teman, di sini saya salah menulis. Harusnya ini tuh huruf pa, bukan huruf sa. Jadi di sini nun mati bertemu dengan huruf pa, maka dibacanya anfusakum. Nah, ini adalah contoh-contoh dari 10 huruf ikhfa ausat. Nah, oke, sekarang kita akan mengulang kembali ya. Apakah teman-teman masih ingat definisi dari kelima hukum fasal nun mati ini? Apa udah ada yang lupa? Oke, ulang dari izhar halki. Di paling atas awas. Nah, izhar halki. Di sini huruf izhar halki ada berapa teman-teman? Ada 6. Nah, sekarang saya mau teman-teman memberikan contoh dari ke-6 huruf itu. Salah satunya aja sih. Yang ini ya, yang awal. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh dari huruf hamzah fasal izhar halki? Seri, ya silakan. Ya silakan maju di sini. Iya. Iya. Ya, ya, terima kasih Sri. Nah, teman-teman, di sini Sri menulis min amana. Jadi kenapa ini bisa disebut izhar halki? Iya, karena nun mati bertemu dengan huruf hamzah, maka disebutnya izhar halki. Nah, yang kedua itu dari huruf ghain ya. Siapa yang bisa memberikan contoh dari huruf ghain? Ini termasuk nggak? Ya, coba maju, silakan. Ya, terima kasih Sipa. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini Sipa menulis min ghillin. Jadi, apakah ini termasuk ke dalam hukum izhar halki? Masuk. Kenapa? Karena dengan go. Iya, nun mati bertemu dengan huruf gho, maka dibacanya izhar halki. Dijelaskan min ghillin. Ya. Satu lagi ya, dari huruf kho. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh izhar halki dari huruf kho? Ya, silahkan Desi.
Ini tangan. Iya. Iya. Iya, oke, terima kasih Desi. Nah, teman-teman, menurut teman-teman ini termasuk ke dalam contoh izhar halki enggak? Kenapa? Karena ya, coba dibaca. Syai'in hobi. Iya, pinter. Jadi teman-teman masih ingat ya contoh dari izhar halki. Tapi teman-teman masih ingat gak sih definisi dari izhar halki? Di dalam kita adalah Yang definisi apabila temannya dapat menghadapi huruf tenggorokan yang 6 itu, yaitu hamzah, ha, goento, cara dibacanya dijelaskan. iya. Coba Sri baca contoh dari huruf ain. Min, il, Lebih dijelaskan lagi dari huruf tenggorokannya. Iya. Min ilmi. Ya, coba lagi. min, il, Min ilmi. Iya. Oke. Udah ya, pada masih ingat ya? ya. Oke, selanjutnya kita next yang kedua apa teman-teman? Hukum Izhar idgham biguna. Idgham biguna masih ingat gak hurufnya ada berapa? Apa aja? Ya, dikumpulkan dalam lafaz yanmu, ya. Selanjutnya itu ada idgham biguna. Masih ingat gak nih huruf dari idgham biguna apa aja? Ada berapa? Apa aja tuh? Dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Nah, di sini kan huruf idgham biguna ada 4 ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu dari iya. Masih ingat gak contohnya? Iya. Kenapa ini kira-kira ini bisa disebut dari contoh idgham biguna nggak? Bisa. Kenapa tuh? Nanti bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Iya, huruf iya, betul. Pinter teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ada huruf nun. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Min. Nah, ini kira-kira contoh dari idgham biguna bukan? Iya. Kenapa? Karena mati bertemu dengan huruf nun. Iya, betul. Min narihim. Nah, yang selanjutnya itu ada huruf mim. Apa tuh contoh dari huruf mim? Itu huruf iya. Ini huruf mim. Mimman kolak. Gimana nama tulisannya? Ustazahnya kan. Mim. Mimman kolak. Mimman khalaq. Nah, kenapa ini bisa disebut contoh dari idgham biguna? Kenapa teman-teman? Nanti bertemu dengan huruf mim. Iya, nanti bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya digunakan. Nah, yang terakhir huruf waw. Min. Apa hayo? Miwaroihim. Miwaroihim.
Nah, kenapa bisa disebut idgham bigunnah? Karena iman tadi bertemu dengan waw. Iya, pinter. Nah, masih ada yang ingat gak definisi dari idgham bigunnah? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah dalam dua kalimat, maka cara membacanya pasukan dan digunakan selama 2 halaman. iya. Nah, idgham bigunnah udah, ikhfa hakiki udah, kira-kira apa lagi ya? Ikhfa. Coba kita ke ikhfa lagi ya. Next ke ikhfa paling akhir. Nah, ya. Nah, kan tadi ikhfa hakiki terbagi menjadi 3 ya. Apa aja? Apa aja? Ayo. Nah, kalau ikhfa akrob itu artinya apa? Dekat. Kalau ikhfa kalau ikhfa ausat artinya ikhfa ausat pertengahan. Nah, kalau ikhfa akrob tadi apa? Ikhfa ausat ya, kalau ikhfa abad yaitu jauh. Nah, huruf ikhfa ausat ada berapa? Ada 10. Nah, huruf coba kasih satu contoh dari huruf apa ya? Dari huruf sya. Min syai'in, iya. Kenapa itu disebut contoh dari ikhfa ausat? Karena dengan huruf isya. Iya. Nah, sekarang ada berapa huruf dari ikhfa abad? Ada berapa? Ayo. Ada 2. Apa aja? Ya, contoh dari huruf qaf selain di sini. Iya, kenapa bisa disebut contoh dari ikhfa abad? Karena bermani bertemu dengan huruf kaf. Qaf ya. Iya. Coba sekarang tadi ikhfa ausat, sekarang ikhfa abad. Nah, berarti satu lagi yang belum ikhfa apa? Iya, apa artinya ikhfa akrob? Coba definisinya ikhfa akrob. Apa, ayo? Hati atau ingin menghadapi huruf Ta, koda, maka dibacanya dipanjangkan. Iya. Gunanya disebut guna apa? Iya. Huruf ikhfa akrob ada berapa tadi? Apa aja? Dah. Iya. Coba ikhfa udah, idgham udah, idhar udah. Berarti yang belum apa? Iya. Huruf iqlab ada berapa? Apa itu? Coba definisinya iqlab apa? apabila mati atau tanwin menghadapi huruf ba, maka dalam membacanya diberakan Dan diikhfakan selama 2 dan gunanya disebut guna gitu. Nah, contoh dari huruf iqlab itu apa? mimba di Iya. Kenapa bisa disebut contoh dari huruf iqlab? karena kembali bertemu dengan Huruf ba. Nah, kalau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya digunakan dan diikhfakan selama 2 halaman.
itu hukumnya? Iya. Kalau nun mati bertemu dengan huruf kho, itu iya izhar apa? Izhar. Iya benar. Lagi. Iya benar. Kamu udah kali Nam. 2 menit lagi teman-teman. Aus aja. Nah, sekarang saya tanya ya, kalau misalkan nun mati bertemu dengan huruf lam, maka itu hukumnya apa? Idgham bila guna hurufnya ada berapa? Apa aja? Iya, lam ro. Tadi kan nun mati bertemu dengan huruf lam. Coba kalau sekarang nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Nun mati ketemu dengan Huruf hamzah. Itu hukumnya izhar. Huruf izhar ada berapa? Apa aja? Nah, kalau nun mati bertemu dengan huruf sya, ikhfa. Ikhfa terbagi berapa? terbagi menjadi 3. Ikhfa apa aja? Akrob. Nah, kalau ikhfa ausat, ada berapa hurufnya? Ada 10. Kalau ikhfa abad ada berapa hurufnya? Iya. Kalau contoh dari ikhfa akrob. Iya. Yang mana, Bu? Ikhfa akrob itu yang ada 3, tatoda. Coba jangan yang ada di sini contohnya. Dari salah satu hurufnya aja. Aduh, pengen ketawa. Nah, ulang. Coba contoh dari salah satu huruf ikhfa akrob apa? Nah, itu kira-kira nun mati ketemu apa? Ketemu huruf ta. Nah, maka dibacanya iya, diikhfakan dan digunakan. Nah, teman-teman, kita kan sudah membahas pasal nun mati dan tanwin ya. Nah, nun mati dan tanwin itu tadi kan ada 5 ya, teman-teman. Izhar halki, idgham biguna, idgham bila guna, iklab dan ikhfa hakiki. Terus juga kita sudah membahas definisi-definisinya dan contoh-contohnya. Nah, terus juga tadi teman-teman juga saya lihat udah paham ya. Dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Amin. Baik, mungkin hanya ini saja materi yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.